Ya, untuk tutorial kali ini kita akan belajar menggunakan mouse dan numeric pad pada keyboard Anda untuk melakukan beberapa perubahan pada tampilan yang ada pada Blender. Misalnya, pada mouse kita terdiri dari 3 tombol: klik kiri, scroll tengah, dan klik kanan. Di Blender, klik kiri itu untuk mengeksekusi, sedangkan klik kanan itu untuk menyeleksi. Sedangkan scroll, ya, pada scroll itu kalau Anda scroll itu akan melakukan zoom in maupun zoom out, ya, zoom in dan zoom out. Lalu kalau Anda menggunakan klik tengah tahan drag, ya, klik tengah lalu tahan lalu Anda drag seperti ini, lepaskan, klik tengah tahan, geser, Anda bisa melakukan pemutaran pada viewport, ya. Jadi yang diputar adalah viewportnya, bukan objeknya saja, tetapi seluruh viewportnya akan kita lakukan putaran. Pada bagian ini kita klik, klik tengah tahan, lalu drag, lepaskan, klik tengah drag, 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 dan seterusnya seperti ini. Ini harus dilatih agar kita nanti dalam melakukan suatu editing terhadap objek ini akan membantu mempercepat pekerjaan kita ketika kita akan melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, selain menggunakan klik tengah, ya, kita juga bisa menggunakan numpad. Tadi pada saat kita scroll itu akan melakukan zoom in, zoom out. Ini juga bisa dilakukan pada numpad atau numeric pad pada keyboard kita. Misalnya saya akan menekan tombol min beberapa kali, yang terjadi adalah seperti itu. Lalu menekan plus, yang terjadi adalah seperti ini, membesar pada tampilan viewportnya. Sekarang kita perhatikan pada view name, ya, viewport name. Sekarang secara default adalah user perspective. User perspective ini juga bisa kita rubah dengan menggunakan numeric pad. Misalnya kita tekan angka 1, perhatikan. Maka pada saat kita menekan angka 1 pada numeric pad, maka dia akan berada di tampilan dari sudut pandang depan, front perspective. Kalau saya tekan angka 7, maka kita melihat objek dari atas, maka disebut sebagai top perspective. Kalau saya tekan angka 3, maka kita melihat objek ini dari sebelah kanan atau right perspective. Saya ulangi, 1 adalah depan, front perspective. Berarti lawannya front adalah back. Tadi menekan 1 untuk menampilkan front perspective. Berarti kalau untuk belakang, Anda tinggal kombinasikan tombol kontrol dengan angka 1 pada numpad. Kita coba kontrol dan 1. Maka di sini akan tampak view name-nya adalah kita melihat dari belakang, back perspective. Kalau 7 tadi adalah top perspective, maka lawannya top adalah bottom, bawah. Maka kita tinggal menekan kontrol 7. Demikian pula pada 3 adalah kanan, maka untuk tampilan kirinya adalah kontrol 3. Seperti itu, ya. Nah, ketika kita geser dengan klik tengah drag, maka secara otomatis dia akan berubah menjadi user perspective. Dari tampilan apapun, mau itu dari top, right maupun front. Ketika kita klik tengah drag, maka dia akan berubah menjadi user perspective. Selain tampilan perspektif, kita juga bisa merubah menjadi tampilan ortografik. Misalnya saya tekan angka 1 berarti front perspektif. Kalau saya mau merubah ke front ortho, saya tekan angka 5. Jadi angka 5 ini adalah untuk merubah dari tampilan front dari tampilan perspektif ke ortografik atau sebaliknya. Lalu selain itu kita juga bisa melakukan panning. Panning adalah menggeser objek atau seluruh viewport ke atas atau ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Misalnya, saya akan merubah dulu ke tampilan 1 ortho.
tekan 1 atau front berarti ya, front ortho, lalu saya tekan shift, shiftnya saya tekan, lalu saya scroll. Ini akan menyebabkan viewport akan bergerak naik atau turun pada saat kita melakukan kombinasi shift dan scroll. Sekarang saya akan melakukan panning kanan kiri dengan cara tekan Ctrl lalu tekan eh, scroll ya. Ctrl dan scroll ini akan melakukan panning terhadap viewport ke kanan maupun ke kiri. Atau kita dapat melakukan dengan gerakan bebas dengan cara shift-nya ditekan, lalu klik tengah ditekan, lalu Anda drag. Kita bisa menggeser objek ke kanan, ke kiri, atas, ke bawah sesuai dengan gerakan mouse kita. Dengan cara shift-nya ditekan dan klik tengahnya ditekan. Lalu kita geser seperti ini. Ini sangat penting sekali ketika kita akan mengarahkan objek, membawa objek ke sudut pandang atau ke bagian dari viewport yang kita inginkan. Demikian penjelasan tentang sudut pandang dan panning pada Blender 263.